kerjasama yang diselenggarakan oleh Kibar UK bekerja sama dengan Keluarga Islam Manchester, Kibar Dundee, Keluarga Islam Belfast, serta Human Aid Initiative. Nah, saya ucapkan selamat sore waktu United Kingdom dan juga selamat tengah malam waktu Indonesia, benar ya Pak Ustadz ya? Ya, Ya, kalau boleh tahu nih pesertanya nih dari mana saja nih? Ada yang dari Manchester, dari UK mungkin, atau yang dari Indonesia? Oh, ada yang dari Luton, Sheffield. Iya, dari London, Dundee hadir. Masya Allah. Birmingham, Manchester. Oh, Masya Allah ya. Ya, jadi Alhamdulillah sekali. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan hadir pada acara kali ini. Sebelumnya izin perkenalkan diri dulu. Saya Zainuddin Abu Hamid, mahasiswa magister di University of Manchester, yang insya Allah akan memandu berjalannya acara kali ini. Adapun acara kali ini akan diawali dengan pembukaan, kemudian pembacaan tilawah, kemudian penyampaian tausiah, dan tanya jawab, serta doa serta penutup. Baik, langsung saja untuk kelancaran acara kita kali ini, marilah kita buka acara kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya akan ada pembacaan tilawah untuk menambah keberkahan kali ini yang akan dibawakan atau dibacakan oleh Mas Rokin. Baik, kepada Mas Rokin, waktu dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Fama adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mas Rohin atas pembacaan tilawahnya. Luar biasa sekali dan sangat relevan. Surat yang dibacakan merupakan surah Lailatul Qadar, bertepatan dengan materi yang akan disampaikan kali ini, yaitu mengenai persiapan 10 hari terakhir Ramadan. Jadi mudah-mudahan di acara kali ini menambah motivasi kita untuk memanfaatkan momen-momen terakhir kita di bulan Ramadan kali ini. Dan selanjutnya langsung saja kita kepada acara inti, yaitu akan ada penyampaian tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Suharsono. Nah, namun sebelum nanti penyampaian tilawah, izinkan saya membaca secara singkat CV beliau terlebih dahulu. Baik, saya akan share screen sebentar. Ya, saya bacakan sedikit mengenai CV beliau. Nama beliau Haji Muhammad Suharsono, LC MISY. Beliau merupakan inisiatif Dai Center. Latar belakang pendidikan beliau merupakan lulusan dari Pondok Pesantren Persis Garut. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, di jurusan Hadis wa Ulumuhu. Kemudian beliau juga melanjutkan studi S2 Magister Ekonomi Syariah di Universitas Islam Az-Zahra, Jakarta. Kemudian beliau memiliki pengalaman yang sangat banyak sekali, baik itu di dalam pengalaman dakwah maupun aktivitas di dalam pengelolaan zakat. Di antaranya kalau boleh saya bacakan, beliau merupakan Ketua Biro Kepatuhan Syariah dan anggota Dewan Pengawas Syariah Lajnas Inisiatif Zakat Indonesia. Dan juga beliau memiliki banyak pengalaman dakwah, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Beliau memiliki beberapa karya, di antaranya beliau merupakan penyusun panduan zakat dan panduan amil zakat, dan penyusun modul edukasi zakat inisiatif zakat Indonesia atau IZI.
Baik, demikianlah Vivi sedikit perkenalan dari narasumber kita kali ini. Langsung saja kalau begitu kita lanjut kepada acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian tausiah oleh Ustadz Haji Suharsono dengan materi persiapan 10 hari terakhir Ramadan. Kepada Bapak Haji Suharsono, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Kang Zainuddin. Ya, Nampaknya kayak orang Sunda ya. betul kan? Betul? Apa salah? Betul? Betul. Di mana Sundanya? Di Bandung. Masya Allah. Di Bandung. Iya. Baik, atur nuhun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin imamil muttaqin qaidil mujahidin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Al-ayah. Amma ba'du. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, shaimin wa shaimat yang berbahagia, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmatnya, karunia-Nya kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat bersilaturahim, bermuajahah secara virtual dalam majlis yang insya Allah majlis ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin teman-teman di UK saat sekarang ini masih sore ya. Maghribnya jam berapa ini di sana sekarang? Pukul 8 kurang lebih. Masya Allah. Maghrib pukul 8, subuhnya pukul? Pukul 5 kurang sekarang itu. Oh, Masya Allah. Lumayan panjang ya Betul. puasanya. Ini hari yang keberapa ini? Insya Allah 21 ya. 21 ya. Oh, tidak salah. 21 ya. Di Indonesia saat sekarang ini malam ke-23. Jadi malam ganjil. Malam ganjil itu dalam kitab Lataiful Ma'arif disebutkan apabila malam ganjil bertemu di malam Jumat. Recording in progress. Malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Amin. Tadi saya ditanya, Ustadz, nggak apa-apa kalau malam-malam nggak apa-apa. Sambil jaga-jaga, siapa tahu malam Lailatul Qadar diisi dengan majlisul ilmi, dibantu sama teman-teman UK, insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi kita pada malam hari ini adalah tentang persiapan di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Jadi kita sudah mulai memasuki babak final. Bukan semifinal, tapi masuki babak-babak final, 10 malam terakhir. Puncak-puncaknya bulan Ramadan. Jadi kalau dalam sebuah kontes gitu ya, atau sebuah event, biasanya puncaknya itu munculnya tampilnya belakangan. Maka puncaknya ini tampil belakangan. Kalau acaranya mulainya dari sore, puncaknya bisa tengah malam. Sehingga hanya sedikit orang yang bisa bertahan di tengah malam. Nah, kita sudah mau masuk babak final. Maka mudah-mudahan babak final ini bukan menjadi babak belur,
capek, mulai merasa tenang, mulai merasa sudah menang, mulai merasa sudah khatam, mulai santai gitu. Tapi justru sebaliknya, babak final ini harus penuh konsentrasi. Ibarat kalau pertandingan mau final, maka seluruh daya dan upaya dituangkan pada babak final tersebut. Nah, ini yang kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di akhir-akhir bulan suci Ramadan. Saya boleh share screen? Sudah muncul? Sudah. Saya mengawali bagaimana Rasulullah SAW di babak terakhir dalam final atau di bulan suci Ramadan. Terakhirnya seperti apa ini? Disebutkan dalam sebuah riwayat muttafaq alaih, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra, yakni al-akhir. Ini disampaikan oleh istrinya Sayyidah Aisyah, yakni akhir. Karena Nabi SAW begitu memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, syadda mizarahu wa ahyal laila wa aiqadha ahlah, muttafaq alaih. Maka Nabi mengencangkan kainnya, menghidupkan malam, ahyal lail, artinya mengencangkan kainnya itu sebagian mengatakan tidak bertemu dengan istrinya. Wa ahyal lail, ahyal lail ini artinya menghidupkan malam atau bangun di tengah malam, jadi malamnya hidup. Sehingga tidak heran kalau kita lihat di 10 hari terakhir itu, kalau biasanya qiyam itu mulainya jam 3, maka 10 hari terakhir itu qiyamnya mulainya bisa jam 12, jam 1 sampai dengan waktu sahur. Sehingga dalam waktu 10 hari atau 9 hari ini bisa khatam qiyamul lailnya. Nabi mengencangkan kainnya itu punya makna juga kesungguhan yang luar biasa. Bangun malamnya dan juga aiqadha ahlah. Beliau tidak hanya sendirian, tapi juga mengajak keluarganya. Jadi bangun, mengajak keluarganya. Ini Nabi SAW dalam Sahih Muslim dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha qalat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fil ghairihi. Nabi itu di 10 hari terakhir beliau sangat bersungguh-sungguh, tidak seperti bersungguh-sungguhnya beliau pada hari-hari yang lainnya atau pada malam-malam sebelumnya. Apa bukti kesungguhannya? Minat ta'at, dari ketaatan dengan melaksanakan ketaatan. Al-iktsaru minas shadaqah, memperbanyak sedekah. Istihbabus shadaqah fadlun azimun bi syahr Ramadan. Ini menjelaskan tentang bahwa sedekah di bulan Ramadan itu sangat memiliki keutamaan. Apalagi jika dilakukan di 10 malam terakhir atau 10 hari terakhir, a'zam wa afdal wa aktsaru ajran. Lebih tinggi, lebih mulia, lebih agung, lebih afdal, lebih banyak pahalanya kalau menunaikan sedekah di malam 10 terakhir. Satu lagi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asyra al-awakhir min Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf. Makna iktikaf adalah memenjarakan diri, mengurung diri di dalam masjid dengan niat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iktikaf itu memang niatnya taqarrub kepada Allah. Meninggalkan semua urusan, hanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi iktikaf itu bukan pindah tidur, bukan pindah kasur. Di rumah tidur, sampai masjid juga tidur. Pulangnya bareng, sahurnya bareng. Seolah-olah dia iktikaf, padahal cuma numpang tidur di masjid dengan update status bahwa dia sudah iktikaf. Wah, ini bahaya ini kalau begini nih. Karena Nabi itu iktikaf.
di 10 hari terakhir Ramadan hatta tawaffahullahu azza wa jalla summa i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Sampai Allah mewafatkan beliau, Allah azza wa jalla mewafatkan Nabi SAW, kemudian setelah wafat maka istri-istrinya pun mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang membuat Nabi SAW itikaf, yang membuat Nabi berjaga-jaga dengan itikaf, bisa bangun malam, konsentrasi, fokus adalah karena adanya Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar. Ini tadi ayatnya juga sudah dibaca bahwa inna anzalnahu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam kemuliaan. Menurunkan apa? Menurunkan Al-Qur'an. Tapi kita biasa merayakan nuzul Quran pada 17 Ramadan katanya gitu. Itu Quran yang mana? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kata Ibnu Abbas, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an seluruhnya dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Kemudian turun kepada Nabi SAW secara bertahap selama 23 tahun. Jadi yang dimaksud turun pada malam Lailatul Qadar adalah Al-Quran yang dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian baru kepada Nabi SAW secara bertahap, ada yang dengan ada yang dengan asbabun nuzul, ada juga yang tanpa asbabun nuzul. Jadi disebutkan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ini karena lebih baik dari 1000 bulan, maka Rasulullah SAW dalam pernyataan sebelumnya, beliau sangat bersungguh-sungguh untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Bisa kita bayangkan, Nabi yang sebelumnya itu sholat tarawih dalam banyak riwayat hanya 3 kali, karena Nabi khawatir tarawih menjadi wajib, jadi di masjid berjamaahnya cuma 3 kali. Tapi begitu pas pada malam terakhir, hari-hari terakhir, justru Nabi SAW diam di dalam masjid, itikaf di dalam masjid, mengurung diri di dalam masjid. Niatnya adalah taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Supaya apa? Dapat Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Kurang lebih sekitar 84 tahunan. Hidup 84 tahun aja belum pasti. Tapi dalam satu malam ya sudah dapat bonus 84 tahun. 83 tahun atau 84 tahun. Ini yang membuat akhirnya Nabi SAW begitu bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir. Apa saja kemuliaan Lailatul Qadar? Maka kita bisa lihat bahwa malam Lailatul Qadar itu malam diturunkannya Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dalam banyak literatur, maka kita bisa mendapatkan siapapun yang berpegang teguh kepada Al-Quran, maka ia akan dimuliakan hidupnya. Dimuliakan hidupnya. Nabi Muhammad atau diawali malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini disebut dengan Ruhul Amin, pimpinannya para malaikat. Nah ini kenapa beliau sampai mulia seperti itu? Karena beliau membawa misi Al-Quran. Diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad merupakan imamnya para nabi, imamnya para rasul. Kenapa bisa menjadi imamnya para nabi, imam para rasul? Karena Nabi Muhammad turun kepadanya kitab Al-Quran. Kemudian Ramadan, kenapa jadi mulia? Karena Ramadan diturunkan Al-Quran dibandingkan bulan yang lainnya. Ramadan menjadi lebih dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Bulan Syawal atau bulan Zulhijjah yang memang ada hari raya, tetap saja Ramadan lebih utama. Kenapa? Karena pada Ramadan turun Al-Quran. Lebih spesifik lagi, malam.
ini di antara sekian ribu malam, maka malam ini malam yang sangat mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Karena pada malam tersebut diturunkan Al-Quran. Hadisnya Ibnu Abbas dan yang lain berkata, anzalallahu al-Quran jumlatan wahidatan minal lauhil mahfuz ila baitil izzah minas sama'i dunya. Thumma nazala mufassalan bihasbil waqa'i fi salasi wa ishrina sanatan ala Rasulillah SAW. Ini tadi pernyataan yang disampaikan bahwa Ibnu Abbas meriwayatkan Allah menurunkan Al-Quran satu jumlah langsung dari Lauhil Mahfuz kepada Baitul Izzah di langit dunia. Kemudian baru secara bertahap kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, malam tersebut disebutkan malam yang lebih dari 1000 bulan. Ada satu riwayat mengatakan amalun fiha khairun min amali alfi syahrin. Amal pada malam tersebut lebih baik daripada amal alfi syahrin, 1000 bulan. Ribatu lailah fi sabilillah khairun min alfi lailatin fi ma siwa'u minal manazil. Sebutkan juga kalau misalnya jaga malam, lagi jaga malam pas pada malam tersebut sehingga ia tidak bisa sholat, ia harus full jaga. Maka disebutkan dalam riwayat ini bahwa jaga malam pada saat itu lebih baik daripada 1000 malam yang lainnya. Jadi malamnya banyak, tapi kalau jaga malam pada saat itu maka ia mendapatkan. Apalagi kemuliaannya, nah, ini bisa kita lihat. Bahwa pada malam tersebut seluruh malaikat turun. Seluruh malaikat dan malaikat Jibril turun untuk menetapkan semua urusan. Nah, disebutkan dalam hadis yaksuru yaksuru tanzilul malaikah fi hadhil lailatil likasrati barakatiha wal malaikatu yatanazzaluna ma tanazzulil barakah warahmah. Bahwa pada malam tersebut banyak malaikat yang turun membawa berkah. Berkahnya banyak. Dan malaikat itu turun bersama keberkahan dan juga rahmat kasih sayang. Kama yatanazzaluna inda tilawatil Qur'an wa yuhituna bihilakil dzikri wa yadha'una ajtihatahum li talibil ilmi bisidqi ta'ziman lahu. Disebutkan karena keadaan Nabi sebagaimana mereka turun, para malaikat turun ketika ada majelis zikir, majelis Al-Quran, mereka melebarkan sayapnya melindungi orang-orang yang membaca Al-Quran karena takzim. Nah, sehingga pada malam tersebut malaikat Jibril turun semua, sehingga disebutkan dalam riwayat bahwa malam itu malam yang panasnya enggak panas, hujan juga enggak gitu. Terasa adem karena malaikat naunginya. Qatadah dan yang lain mengatakan tuqda fiha al-umur wa tuqaddar al-ajal wal arzaq kama qala ta'ala fiha yufraqu kullu amrin hakim. Kota dadangnya mengatakan pada malam tersebut diputuskan semua urusannya. Wa tuqaddarul ajal, ditetapkan ajal, ditetapkan rizki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Kemudian yang berikutnya keselamatan dan kesejahteraan untuk semua makhluknya. Ini di akhir surat Al-Qadar disebutkan salamun ay salimatun la yastati'u syaitanu an ya'mala fiha su'an au ya'mala fiha adza. Disebutkan pada malam tersebut malam salimatun, malam yang selamat, kesejahteraan. Kenapa?
Karena Allah Subhanahu wa taala kan la yastatiu syaiton, setan tidak sanggup untuk melakukan aktivitasnya su'an yang baik au ya'man fiha adza. Jadi pada malam tersebut orang mau melakukan perbuatan jelek susah, perbuatan yang memang keji atau perbuatan yang negatif itu juga tidak bisa karena la yastatiu syaiton, syaitonnya mau menyuruh-nyuruh manusia untuk berbuat buruk juga nggak bisa gitu. Taslimul malaikati lailatul qadri ala ahlil masajidi hatta yatlu al-fajr. Para malaikat, ini maknanya adalah para malaikat mengucapkan kesejahteraan, keselamatan pada orang-orang yang di dalam masjid sampai terbit matahari. Qatadah mengatakan fi qawlihi salamun hiya, dalam firman Allah tentang salamun hiya, maka ia menjawab yakni hiya khairun kulluhu laisa fiha syarrun ila matla'il fajr. Yang dimaksud dengan salamun adalah semuanya lebih baik dan tidak ada keburukan di dalamnya. Semuanya menjadi baik. Ini subhanallah keutamaan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan yang di tempat ini diberikan karunia Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan anugerah malam Lailatul Qadar. Amin. Kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Dalam beberapa riwayat menunjukkan. Yang pertama riwayat Aisyah. Karena Rasulullah SAW fi ashril awakhir min Ramadan yaqulu. Nabi SAW di hari-hari terakhir, 10 terakhir bulan Ramadan, beliau bersabda, taharrau lailatal qadri fil ashril awakhiri min Ramadan. Jaga-jaga kalian semua datangnya Lailatul Qadar pada fi asril awakhir, 10 hari terakhir. Nah, jadi kita persiapan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jaga-jaga nih malam terakhir. 10 hari terakhir di Ramadan. Kemudian berikutnya taharru Lailatul Qadri al-witra minal asril awakhir Ramadan. Tadinya umum 10 terakhir 1, 2 sampai dengan 10, tapi lebih spesifik lagi oleh Rasulullah SAW hanya 10 hari terakhir yang bilangannya ganjil. 21, 23. Nah, malam ini pengajian kita di malam 23 kalau di Indonesia. Malam-malam yang witir, malam-malam yang witir di 10 terakhir Ramadan. Ada lagi hadis lain mengatakan iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan Lailatul Qadar. Jaga-jaga Lailatul Qadar itu datang pada 10 malam terakhir. Fitasiatin tabqa sabiatin tabqa khamisatin tabqa. Pada 9 yang tersisa, 7 ataupun juga 5. 27, 25, 29. Riwayat lain mengatakan hiya fil asril awakhir, hiya fitis in yamdin au sab'in yabqain. Disebutkan Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 malam terakhir, yaitu di malam 29. Nah, lihat lagi mengatakan anna unasan uru lailatul qadri fi sab'il awakhir wa anna unasan uru anna fil asril awakhir faqala Nabi SAW iltamisuha fi sab'il awakhir. Lebih spesifik Nabi mengatakan jaga-jaga pada pada sab'il awakhir, 7 malam terakhir. 7 malam terakhir. Jadi hitungannya masih ada kesempatan buat Bapak dan Ibu 7 malam terakhir kalau sekarang hari ke 21.
Iltamisuha fil asril awakhir yakni lailatul qadri fa in du'ufa ahadukum ajiza fala yughlibanna ala sab'il bawaqi. Kata Nabi, jaga-jaga di 10 malam terakhir yaitu Lailatul Qadar. Jika kamu merasa capek, lemah, berat, maka jangan sampai ketinggalan di 7 yang tersisa. 7 yang tersisa berarti dari mana ngitungnya? Kalau 7 tersisa setelah 23 ya. 24 sampai dengan 7 yang tersisa itu berarti dari malam 23 terus sampai malam terakhir. Fala yughlibanna. Nah, ini kemungkinan terjadinya malam Lailatul Qadar. Kenapa dirahasiakan? Nanti kita bisa lihat di slide terakhir. Ada lagi yang mengatakan riwayat annaha Lailatul Sab'i wa Isrin. Ada bahwa terjadinya Lailatul Qadar itu pada 20 malam ke-27. Ada yang mengatakan, nah ini menguatkan lagi annaha Lailatul Sab'a wa Isrin, 27 dari beberapa riwayat. Nah, ini yang terakhir juga disebutkan tentang hiya Lailatul Sab'i wa Isrin. Dia adalah malam ke-27 wa amaratuha antatlu asyamsu fi sabihatin yaumuha bayda la syi'a fiha la syi'a laha, bahwa dia malam ke-27 dan tanda-tandanya adalah matahari terbit pada malam tersebut dalam keadaan redup, kemudian putih, tidak ada panasnya. Jadi Allah sengaja tidak buka ini rahasianya biar semua pada berjaga-jaga. Yang disebutkan pun hanya tanda-tandanya. Dan tanda-tanda seperti apa nanti saya sampaikan. Nah, tanda-tanda Lailatul Qadar. Sesungguhnya tanda Lailatul Qadar adalah jernih lagi terang. Ada rembulan yang terang benderang. Tenang lagi sejuk. Tidak ada dingin padanya. Tidak juga panas. Tidak juga ada lemparan bintang pada malam hingga pagi. Dan sesungguhnya tandanya adalah pada pagi hari matahari keluar dengan sempurna tanpa ada kesilauan padanya. Seperti bulan pada bulan purnama. Syaitan tidak halal untuk keluar bersama Lailatul Qadar pada hari tersebut. Jadi dia nunggu dulu. Khotimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi disebutkan tanda-tanda Lailatul Qadarnya, bukan waktunya. Jadi kapan? Ya, wallahu alam. Cuman diminta untuk berjaga-jaga jangan sampai terlewat. Berikutnya Lailatun samhah talqah, la harratan wala baridatan wa tusbihu syamsu sabihatuha dha'ifatah hamra. Lailatul Qadar itu malam yang penuh kelembutan. Samhah talqah. Matahari matahari bersinar lemah dan nampak kemerah-merahan. La harrah wala baridah. Ya enggak panas, enggak dingin. Paginya yang jelas dia dalam keadaan kemerah-merahan. Riwayat lain mengatakan anna Rasulullah SAW qol inni ra'aitu lailatal qadri wa unsituha wa hiya fil asril awakhir. Nabi SAW sempat lupa, pernah dikasih tahu petunjuk. Ini loh malam Lailatul Qadar. Tapi akhirnya Nabi SAW lupa. Gitu. Karena karena lupa la yakhruj. Wa unsituha disebutkan. Aku dilupakan, kata Nabi SAW. Aku dilupakan tentang kapan hari malam Lailatul Qadar. Yang diingat apa? 10 malam terakhir. Min layaliha Lailatul Talqah baljah. La haratan wala baridatan kana fiha qamaron la yakhruju syaitanuha hatta yudiu fajriha. Ini hampir semakna dengan yang di atas tadi. Matahari terbit dalam keadaan apa? Kemerah-merahan, enggak panas, enggak dingin, enggak bulan juga tidak bergerombol gitu ya. Karena fiha qamaron, ada bulan
La yakhruju syaitanuha hatta yudhi'u fajra. Maka syaitan tidak diperkenankan keluar sampai dengan terbit fajar. Ini dahsyatnya Lailatul Qadar. Amaratuha antatlu asyamsu fi sabihatin yaumuha bayda la syi'a. Tanda-tandanya malam itu terbit dengan cahaya putih yang tidak bersinar dan dan menyilaukan. Uritu lailatal qadri summa unsituha wa arani subhaha asjudu fi ma'intin. Telah diperlihatkan padaku Lailatul Qadar, kemudian saya lupa dan saya melihat bahwa diriku sujud di atas air dan tanah pada pagi hari. Nah, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah itu, maka apa yang harus kita lakukan pada malam Lailatul Qadar? Yang pertama adalah sholat. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang dia puasa di bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosa yang wa man qama lailatal qadri imanan wahtisaban, siapa yang bangun pada malam hari, pada malam Lailatul Qadar, imanan wahtisaban, karena berharap pahala dan karena iman, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa-dosa sebelumnya. Jadi dianjurkan untuk memperbanyak sholat. Wah Ustaz, saya udah sholat tarawih, udah pakai witir, silakan. Nggak apa-apa mau sholat lagi juga. Hanya kalau bagi orang yang sudah sholat, kemudian dia sudah witir, dianjurkan untuk ketika malam hari dia mau sholat, tidak perlu witir lagi. Sehingga bilangannya tetap genap, nggak ganjil ya. Ini yang pertama yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar. Yang kedua adalah berdoa. Seperti yang disampaikan, ditanyakan oleh Sayyidah, ya Rasulullah, kalau saya ketemu dengan Ramadan, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Lalu beliau berkata, maka kuli katakanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Boleh Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna, silakan, tergantung apa kita lagi rame-rame atau lagi bersendiri. Jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ini sangat penting. Mau tambahan doa ini boleh nggak? Boleh, silakan. Mau ditambah doa apa saja, maka diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, nah ini yang berikutnya adalah itikaf. Apa itu itikaf? Itikaf adalah memenjarakan diri di dalam masjid dengan niat untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itikaf itu di dalam masjid. Nah, boleh nggak kita itikaf di luar Ramadan? Boleh. Kalau mau itikaf di luar Ramadan silakan. Tapi yang sangat ditekankan adalah pada malam Lailatul Qadar. Yang sangat dianjurkan adalah untuk berjaga-jaga dengan cara itikaf gitu. Caranya itikaf. Disebut nih, menyebutkan hadis yang tadi bahwa Nabi begitu masuk maka itikaf. Full dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 30 beliau itikaf. Dan sekarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah tidak mampu 10 hari, maka kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Saya paginya masih kuliah, saya paginya masih kerja, silakan. Karena kerja dan kuliah itu hukumnya wajib, sementara itikaf hukumnya sunnah. Maka itikafnya dibelakangin. Kalau malamnya kerja, si pagi sampai sorenya kerja, maka malam hari ini sudah kumpul di masjid untuk itikaf. Niatnya harus niat itikaf. Atau melakukan aktivitas ibadah lainnya. Apa aktivitas ibadah lain? Pertama, tilawah.
Kalau babnya tilawah kita sudah mendengar banyak guru-guru kita menyampaikan keutamaan tilawah. Khususnya keutamaan tilawah di bulan Ramadan, wabil khusus lagi di malam Lailatul Qadar. Karena kebaikan pada malam hari itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, bisa jadi umur kita nggak nyampe. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah menerima tilawah kita. Zikir ataupun istighfar. Kalau tilawah itu bagian dari zikir yang paling afdol, kalau ini zikir. Zikir apa? Apa saja dibaca. Yang kita ingat, yang kita hafalnya. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu bisa begitu. Atau istighfar. Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Seperti itu zikirnya. Kemudian berikutnya adalah sedekah. Nah, sedekah zaman sekarang kalau di Indonesia udah nggak perlu harus hadir ke masjid, ataupun kalau ke masjid memang pas datang nggak ada panitianya gitu, maka sedekah bisa dilakukan dengan hal yang baik. Dan juga aktivitas-aktivitas lainnya. Jadi apa saja, istighfar, doa, zikir, kemudian macam-macam. Yang jelas pada malam tersebut Lailatul Qadar kita mengisinya dengan ragam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian, nah ini mengapa dibuat misteri? Supaya kita banyak ibadah, banyak sholat, banyak doa, sehingga semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, supaya kita lebih serius untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan di dalamnya malam yang lebih ada 1000 bulan. Apa yang harus kita persiapkan? Sudah tahu keutamaannya, sudah tahu apa yang harus kita lakukan, amalnya apa saja gitu kan, sesuai dengan kemampuan kita. Lalu bagaimana mempersiapkannya? Maka yang pertama adalah ikhlaskan niat. Ini penting. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama adalah ikhlaskan niat. Jangan sampai niat itu merusak aktivitas amal kita. Karena Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung dengan niatnya. Maka berupaya semaksimal mungkin itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya setelah ikhlas niat, maka apa? Punya tekad yang kuat. Ini penting Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Punya semangat yang kuat. Kenapa? Karena kalau tidak punya semangat yang kuat, ini jadi loyo nih. Niatnya sih udah gitu kan. Tapi begitu pas implementasi nggak dikerjain. Susah, ada kendala, ada lain sebagainya. Akhirnya malah jadi saya niat nanti kalau malam mau qiyamul lail, malam malah nggak jadi qiyamul lail karena dia harus pergi ke sana. Jadi tekad yang kuat. Berikutnya apa? Nah ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rzuqna lailatul qadri. Ya Allah, limpahkan anugerah kepada kami malam Lailatul Qadar. Doa gitu. Doa apa saja. Pasti kita punya kebutuhan sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan celah peluang bagi hamba-hambanya untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi malam terakhir di malam hari. Nabi SAW mengatakan kalau sudah tiba waktu malam hari, Allah Subhanahu wa taala akan turun pada sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, Allah mengatakan, berfirman kepada kita semua, hal min taibin fa'atubu alaih. Ada nggak orang yang bertobat pada malam ini? Gitu. Sepertiga malam terakhir, pasti aku terima tobat. Hal min mustaghfirin, apakah ada orang yang beristighfar lalu aku ampuni dosa-dosanya? Dan yang ketiga, hal min su'alin, apakah ada yang meminta-minta? Pasti aku akan kabulkan permohonan. Sudah malamnya malam Lailatul Qadar, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan Bapak Ibu kebutuhannya apa saja, nanti Allah yang akan mengijabah doa-doa kita semua. Nah, inilah persiapan yang harus kita lakukan. Tulis niat. Niatnya kepada Allah, kemudian apa? Tekad yang kuat dengan cara apa? Nulis.
saya akan tilawah di sepanjang malam, saya akan melakukan aktivitas C, aktivitas D, tulis. Supaya apa? Begitu pas niatnya sudah ikhlas, kita buka lagi, oh saya punya niat ini. Dari sekarang, mumpung masih sore, habis gitu apa? Banyak doa sama Allah. Ya Allah, saya pengen banget untuk menghidupkan malam-malam 10 terakhir. Tapi saya kayaknya lemes gitu. Tapi kalau udah sampai ke mall mah nggak lemes, bisa belanja, bisa segala macam. Cuma kalau sampai harus fokus ibadah, kayaknya agak lemes-lemes gitulah gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah persiapan-persiapan yang harus kita lakukan menghadapi 10 hari terakhir. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Suharsono atas penyampaian tausiahnya. Sangat luar biasa sekali materi mengenai persiapan 10 hari terakhir Ramadan ini. Kalau boleh saya simpulkan, materi tersebut sangat memotivasi kami untuk memanfaatkan 10 hari terakhir Ramadan ini, karena di momen 10 hari terakhir Ramadan ini, insya Allah kita bisa menemukan malam Lailatul Qadar. Yaitu malam yang apabila kita beribadah di dalamnya, mendirikannya secara ikhlas, insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Walaupun Lailatul Qadar ini sifatnya dirahasiakan, karena untuk memotivasi kita meningkatkan ibadah kapanpun, betul ya Pak Ustadz? Dan juga kita dapat mengisi momen 10 hari terakhir Ramadan ini dengan berbagai amalan seperti sholat, kemudian iktikaf, tilawah, zikir, sedekah, dan sebagainya. Dan untuk mempersiapkan 10 hari terakhir Ramadan ini, untuk mencari Lailatul Qadar ini, diperlukan persiapan, diantaranya niat yang ikhlas, tekad yang kuat, serta diiringi dengan doa. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Ustadz untuk pemaparan tausiahnya, sangat luar biasa sekali. Untuk selanjutnya kita akan adakan sesi tanya jawab. Jadi bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan khususnya seputar 10 hari terakhir Ramadan ini, bisa ditanyakan kepada Pak Ustadz. Namun sebelum itu akan ada sedikit penjelasan mengenai salah satu lembaga yang mendukung berjalannya acara kali ini, yaitu Human Aid Initiative, yang akan dibantu oleh Mas Rio. Kepada Mas Rio, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Kang Zainuddin, Ustadz Suharsono. Mohon izin menyampaikan titipan informasi dari Human Aid Initiative bahwa terbuka peluang bagi kita untuk menjalankan salah satu amalan yang seperti tadi Ustadz sampaikan, merupakan amalan yang utama kita lakukan di malam Lailatul Qadar, yaitu amalan sedekah. Beberapa program yang bisa kita manfaatkan, yang pertama ini adalah Ramadan for Everyone. Ini kita bisa bersedekah makanan berbuka dengan donasi sebesar 3 pounds, ataupun Ramadan Food Aid yang akan didistribusikan kepada daerah-daerah yang terkena bencana ataupun daerah yang terisolir, seperti ya, dalam atau istilahnya 3T, remote and disadvantaged areas in Indonesia, dan dapat disumbangkan melalui nomor rekening yang tertera. Nanti akan dikirimkan juga melalui chat. Kemudian kita juga bisa memberikan hadiah Idul Fitri itu kepada saudara-saudara Muslim kita di seluruh pelosok dunia maupun khususnya mungkin di Indonesia dengan program ini, gitu, sehingga kita sama-sama bisa merasakan bahagianya Idul Fitri. Kemudian dan juga kita juga bisa menjadi sponsor ya, atau istilahnya sponsor atau ikut menanggung kebutuhan dari anak yatim menjadi orang tua asuh secara tidak langsung, menjadi orang tua dari anak yatim piatu dengan nominal 25 pound sterling per bulan atau 300 pound sterling per tahun. Dengan tentu keutamaan yang sudah sangat kita pahami betapa
utamanya betapa berkahnya bila kita bisa mengasuh anak yatim. Kemudian dan satu lagi mungkin yang amalan yang wajib, dan barangkali mungkin yang di luar negeri ini bingung kemana bisa menyalurkan. Tentu ada banyak sarana, ada banyak opsi. Salah satunya kita bisa memanfaatkan sarana yang disediakan oleh Human Aid Initiative ini, yaitu kita bisa menitipkan sebesar 5 pound sterling per orang dan diniatkan sebagai zakat fitri. Demikian zakat fitrah. Demikian mungkin informasi yang saya sampaikan, nanti akan juga file ini akan di-share melalui chat dan bisa di-download. Terima kasih, Kang Zainuddin, saya kembalikan. Baik, terima kasih Mas Rio untuk pemaparannya. Jadi sekali lagi bagi teman-teman, khususnya yang tinggal di United Kingdom ini, apabila teman-teman masih kebingungan untuk menyampaikan infak zakat sodakohnya, khususnya di momen Ramadan ini, zakat fitri, teman-teman bisa menyalurkannya melalui Human Aid Initiative, yang insya Allah akan amanah menyalurkan niat tulus teman-teman, khususnya zakat fitrah ini, kepada orang yang membutuhkan. Apalagi tadi Ustadz sebelumnya sudah menjelaskan, salah satu amalan yang dapat kita lakukan di momen 10 hari terakhir Ramadan ini, untuk mencari Lailatul Qadar, diantaranya adalah al-iktsaru minas shodaqati, yaitu memperbanyak bersedekah. Jadi sekali lagi mudah-mudahan apabila teman-teman ingin menyalurkan infak zakat sedekah bisa disalurkan melalui Human Aid Initiative. Baik, kalau begitu langsung saja kita akan buka sesi tanya jawab. Untuk sementara saya akan batasi dulu pertanyaan sebanyak 3 pertanyaan. Jadi teman-teman bisa sampaikan lewat chat ataupun ditanyakan secara langsung. Dan untuk pertanyaan sendiri apa langsung dijawab atau bagaimana Pak Ustadz? Mangga langsung jawab juga boleh. Langsung dijawab. Oke. Kalau begitu saya coba bacakan pertanyaan yang sudah masuk lewat chat dulu. Ada pertanyaan dari Ibu Siti Nurjanah. Izin bertanya Pak Ustadz, jika kita zikir atau berdoa sendiri, tapi ingin mendoakan keluarga yang lain, tapi tidak ada di samping kita, bolehkah kita memakai kata fa'fu anna, atau kita harus berada bersama-sama dan berdoa bersama, baru kita bisa ganti dengan kata fa'fu anna? Ya, terima kasih pertanyaannya Ibu Siti Nurjana. Jadi kalimat fa'fu anna itu tidak mesti orangnya ada di antara kita atau ada di samping gitu ya. Enggak mesti. Sama seperti kita berdoa Allahumma gfir Rabbana gfir lana dzunubana wa kafir anna sayyiatina, itu bentuknya bentuk jamak semua. Ampuni dosa kami, maafkan kesalahan kami gitu. Hapuskan dosa-dosa kami, itu sigotnya itu adalah untuk jamak, untuk saya dan juga yang lainnya. Jadi bisa orangnya di samping, bisa juga nggak di samping. Dalam doa tasyahud, Assalamualaikum at-tahiyatulillah wassalawatu wattaibah assalamualaikum ayuhan nabi gitu kan. Assalamualaikum ala ibadik, ada apa? Kok jadi lupa ini, udah malam. Tasawuf ala apa, di doa dipanjatkan kepada hamba-hamba Allah yang soleh gitu. Orangnya bisa jadi nggak berjamaah dengan kita, tapi dia ada dengan kita. Sehingga boleh kita gunakan fa'fu anna. Ini kan sirat apa? Bisa fa'fu anni kalau buat sendiri, fa'fu anna kalau buat rame-rame. Bahkan Ibu kalau mau mendoakan keluarga lain yang tidak ada di samping kita, nggak ada di samping kita, keluarga kita tapi jauh misalnya, atau bahkan sahabat-sahabat kita yang nggak ada dekat kita doakan dia gitu ya. Kita doakan dia tanpa harus menyebutkan atau melaporkan kepadanya bahwa kita sudah mendoakannya. Itu doa yang diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Namanya doa fi zuhril ghaib.
doa yang mendoakan orang lain yang dia tidak tahu bahwa kita doakan. Nah, itu tuh afdal itu. Jadi penggunaan fa'fu anna itu fa'fu anni untuk pribadi, fa'fu anna untuk bentuk jamak, dan bentuk jamaknya ini tidak mesti orangnya hadir di sekitar kita, boleh orangnya dekat kita, boleh juga orangnya jauh dari kita. Baik, sudah terjawab Ibu Siti. Baik, kalau begitu saya lanjut kepada pertanyaan berikutnya. Namun sebelum itu, apabila teman-teman ada yang berkenan bertanya langsung, bisa nyalakan fitur raise hand. Saya coba bacakan dulu pertanyaan dari Mas Hiznu Sobar. Mas Hiznu bertanya, mohon izin bertanya Pak Ustadz, bila penetapan bulan puasa berbeda, maka bagaimana menentukan ganjil genapnya tanggal 10 hari terakhir Lailatul Qadar di malam ganjil? Syukran. Nah, ini nih menarik memang ini. Jadi ganjil genapnya apakah bisa pindah-pindah? Gitu ya. Nanti malaikat turun di sini, nanti besok turun lagi di sana gitu. Jadi ini memang menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kapan turunnya, kapan tepatnya Lailatul Qadar. Ini menjadi rahasia Allah. Nah, yang jelas adalah menentukan ganjil dan genapnya itu berdasarkan keyakinan yang kita pegang. Kita mau menghitung pendapat yang mana, maka disitulah ganjil dan genapnya. Jadi masalah nanti orang lain mengatakan ini kita ganjil, dia genap, ya itu kembali kepada dia keyakinannya. Yang jelas pendapat kita bahwa ini yang menjadi ganjil, ya ini jadi hitungannya. Dan kita tidak perlu memikirkan malaikat turunnya tiap malam kalau gitu. Nah, itu bukan kewenangannya kita itu. Mau malaikat turun tiap malam, malaikat turunnya kapan, itu kewenangannya, domainnya Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah begitu kita yakini ini adalah malam ganjil, maka kita harus maksimalkan, optimalkan sumber daya yang kita punya untuk bisa bangun dan menghidupkan malam. Bukan cuma bangun, bangunnya sih bangun, tapi tidak menghidupkan malam, tidak melakukan aktivitas apapun. Bangun cuma main handphone, tahu-tahu udah waktu sahur, mau imsak gitu. Tapi bangun, hidupkan malam dalam bentuk apa? Sholat, kemudian tadi tilawah, baca doa, zikir, sedekah, dan lain sebagainya. Sampai ibu-ibu sekalian bagi, karena ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk semua umat Islam. Bukan berarti Lailatul Qadar itu hanya diberikan kepada orang-orang itikaf di masjid, orang-orang yang bisa baca Quran, orang-orang yang tilawah gitu, orang-orang yang bisa sholat. Sementara bagi wanita yang sedang berhalangan, kan haram. Oh, ini ganjil nih. Saya mau dapat Lailatul Qadar. Saya mau sholat, nggak boleh dia sholat. Haram sholatnya, nggak sah sholatnya. Maka bagi yang berhalangan, ia bisa juga mendapatkan peluang Lailatul Qadar. Dengan cara apa? Dengan cara berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dilarang dia murojaah hafalan, nggak dilarang. Kemudian dia berzikir, nggak dilarang. Dia berdoa tidak dilarang. Yang dilarang itu puasa, sholat, boleh. Sebagian ulama mengatakan tilawah juga tidak boleh. Tapi murojaah boleh, zikir boleh, berdoa boleh. Sehingga atau membaca sholawat, membaca istighfar, willy sholawat, istighfar, itu juga sangat dibolehkan. Jadi ibu-ibu yang memang berhalangan bisa mendapatkan peluang untuk mendapat Lailatul Qadar. Nggak usah khawatir. Nanti biar Allah yang balasnya. Jadi begitu ya. Ganjil dan genap
Kalau di Jakarta ganjil dan genap ini memang. Dari jam 6 jam 6 ya, jam 6 sampai jam 10 ada ganjil dan genap gitu. Ramadan juga ada ganjil dan genap. Biasanya itikafnya rame kalau pas ganjil dan agak sepi kalau pas genap. Gitu. Jadi ibadahnya kayak spekulan gitu. Ya. Cari yang enak-enak baru datang. Padahal Nabi itu sampai full gitu ya untuk berjaga-jaga mendapatkan Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Oh, baik Pak Ustadz, ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Siti Nurjanah lagi. Amalan di malam Lailatul Qadar diantaranya itu sedekah. Biar terhitung pahalanya sebagai pahala Lailatul Qadar, apakah ada waktu khusus untuk mengeluarkan sedekah itu? Misalnya ba'da maghrib kah? Atau waktu fajar? Atau sepertiga malam? Seperti itu. Ya, hitungannya hitungan malam. Hitungan malam itu dimulai dari maghrib. Itu hitungan malam sampai dengan terbit fajar. Itu masuk malam. Saya maunya tengah malam aja, boleh. Saya maunya di akhir malam, boleh. Saya maunya di penghujung malam juga boleh. Saya maunya pas di tengah-tengah malam, jam 12, jam 1, boleh. Silakan aja. Jadi hitungan malam itu dari mulai matahari tenggelam sampai dengan matahari terbit. Itu malam. Betul. Ya. Jadi bisa maksimalkan insya Allah. Iya. Iya, dan ini konteksnya juga saya baru lihat lagi pertanyaan selanjutnya ini konteksnya memang sedekah online dan memang sangat relevan sekali gitu kan. Kalau kita mengeluarkan sedekah kan malam-malam agak sedikit susah nih. Nah, justru sekarang ada kemudahan sedekah online gitu. Di antaranya yang dapat memfasilitasinya itu kan ya bagi sahabat-sahabat yang tinggal di UK ini ada Human Aid Initiative gitu. Jadi Ya. sekali lagi bagi teman-teman yang ingin bersedekah, zakat fitrah dan sebagainya bisa disalurkan melalui Human Aid Initiative. Ya, zaman sekarang sedekah bisa dari rumah, mau kemana aja bisa pakai QRIS gitu ya. Ya, Bahkan kemarin yang lagi rame itu penyalahgunaan QRIS-nya waduh, Masya Allah, yang astagfirullah. lagi rame. Jadi punya masjid diganti sama punya pribadi. Itu rame tuh. Di beberapa masjid ternyata dia nggak satu masjid. Nah, ketahuannya memang di masjid besar di BI. Begitu lihat loh kok bukan alamat masjid, alamat pribadi gitu. Ya, alhamdulillah ya. Orang yang mau berbuat baik teknologinya juga banyak, orang yang berbuat jahat juga punya teknologi lagi gitu ya. Wow. Cerdas sih ya Pak Ustadz ya, tapi disalahgunakan kecerdasannya itu ya. Iya, kita gampang sekarang bisa langsung pakai jempol gitu. Nah, biasanya jempol cuman buat gosip, sekarang jempolnya buat sedekah. Ada apa Human Aid ya. Ya, Human Aid Initiative khususnya bagi Ini bisa dimaksimalkan ini untuk potensi. Bisa setiap malam ganjil kita sedekah. ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Namun mohon maaf mungkin karena keterbatasan waktu, jadi acara harus segera diakhiri. Namun sebelum itu untuk menambah keberkahan acara kali ini, mohon perkenan Pak Ustadz untuk memimpin doa. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita sama-sama doa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumin kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka antar raufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumin kafirin.
Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tamim tafsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna lailatul qadri, Allahumma rzuqna lailatul qadri, Allahumma rzuqna lailatul qadri. Allahumma wafiqna ya Rabb, Allahumma wafiqna fi Ramadan, Allahumma wafiq auladana, wafiq jana, wafiq, wafiq, Allahumma wafiq auladana, Allahumma wafiq ailatana, Allahumma wafiqna fi Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma. Baik, terima kasih Pak Ustadz telah memimpin doa pada acara kita kali ini. Alhamdulillah teman-teman, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat untuk menjalankan ibadah, untuk memanfaatkan kesempatan emas ini di hari terakhir ini dengan senantiasa meningkatkan amalan-amalan ibadah. Nah, sebelum ditutup untuk kenang-kenangan, mohon perkenan kita akan ada sesi foto. Jadi kepada teman-teman mohon berkenan untuk menyalakan kamera terlebih dahulu. Dan Recording stopped. karena peserta cukup banyak, jadi insya Allah kita akan capture dalam 2 sesi. Silakan teman-teman bagi yang belum menyalakan kamera. Oke, mohon kepada panitia lain untuk membantu saya mengabadikan, ambil screenshot. Oke. Hitungan di saya 1, 2, 3. Baik, sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Alhamdulillah tidak terasa waktu kita sampai pada penghujung acara. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Sebagai penutup, marilah kita tutup acara kali ini dengan ucapan hamdalah dan doa kifaratul masjid. Majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Tetap semangat untuk mengisi sisa bulan Ramadan kali ini. Saya selaku pemandu acara pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.